Salam saudaraku, ada yang masih ingat dengan artis yang bernama Syahrini? Ya, dia adalah artis yang sempat trending ya, mungkin sekitar tahun 2000-an lah ya. Dan dia juga merupakan seorang penyanyi yang cukup kondang dulu ya, bahkan sempat dekat dengan sesama musisi yaitu Anang Hermansyah. Tetapi sejak dia menikah dengan suaminya yaitu Reno Barak, sekarang dia dikenal lebih syahri, menggunakan hijab, bahkan dia juga membatasi diri tampil di hadapan publik. Sekarang dia juga lebih dekat dengan agamanya dan sering membagikan story-story di akun sosmednya yang berbau Islami. Namun baru-baru ini ada unggahan di akun sosmednya yang menjadi viral karena dianggap telah menghina agama lain, yaitu membahas soal perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus Kristus. Menurut tweet yang diunggah Syahrini di akun Instagramnya, gambaran Yesus itu tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena menurut Syahrini, Yesus itu masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan itu adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, ungkapan dalam unggahan Syahrini. Selain itu, kutipan unggahan Syahrini juga menjelaskan bahwa umat Muslim mempercayai bila Tuhan menjadi manusia, berarti sama seperti Tuhan tidak sempurna. Sedangkan Islam selalu mengajarkan Tuhan selalu sempurna. Karena itu, unggahan Syahrini meminta umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka dulu adalah seorang anak yang lemah dan tak berdaya, atau Tuhan yang Maha Kuasa. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman, atau tidur, sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Tentu saja tidak, lanjut kutipan tersebut. Baik, saya akan meluruskan apa yang disampaikan oleh Syahrini ini di dalam postingannya di Instagram. Baik, yang pertama, sebagai orang Kristen, saya rasa kita tidak perlu marah terhadap postingan Syahrini ini, sekalipun dia telah merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, anggaplah dia ini lagi panas-panasnya baru belajar tentang agama, sehingga dia merasa hebat, lalu merasa punya pengetahuan tentang agama padahal isinya nol besar. Yang kedua, pernyataan Syahrini ini menambah deretan orang-orang Islam yang suka membahas agama lain, terlebih khusus agama Kristen. Kalau kita mau pakai istilahnya Deddy Corbuzier, Syahrini ini itu sudah salah masuk kamar ya. Cuma kalau menurut Deddy Corbuzier, saya rasa mungkin ini nggak dianggap salah masuk kamar, kecuali kalau ada orang Kristen yang bahas Islam, baru dianggap salah masuk kamar. Tapi kalau orang Islam bahas Kristen, itu bebas-bebas saja. Oke, jadi menurut Syahrini, gambaran Yesus dalam Kristen itu tidak sesuai dengan gambaran Tuhan di dalam Islam. Karena Yesus dianggap memiliki keterbatasan, sedangkan menurut Syahrini, Tuhan itu adalah maha sempurna. Pernyataan Syahrini ini menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak mengerti konsep tentang Tritunggal yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Sehingga akhirnya ia hanya melihat sosok Yesus sebagai Tuhan dari naturnya sebagai manusia saja yang ia anggap terbatas karena butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Padahal kalau ia memandang Yesus bukan hanya dari natur kemanusiaannya saja, tetapi juga natur keilahiannya, maka ia akan melihat bahwa Yesus itu ternyata berbeda dari seluruh manusia-manusia yang pernah hidup di bumi, bahkan para nabi sekalipun. Yesus pernah berpuasa selama 40 hari 40 malam. Lalu Yesus juga pernah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yesus juga berkuasa mengusir setan-setan. Yesus juga berkuasa atas alam, bahkan menariknya Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya manusia yang dikatakan sama sekali tidak berdosa dan bercacat celah. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pertanyaannya sederhana, jikalau Yesus hanya sekedar manusia yang terbatas,
Lalu bagaimana mungkin ia punya keunggulan-keunggulan yang luar biasa seperti ini, yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa lainnya, bahkan para nabi pun tidak ada yang memiliki keunggulan seperti Tuhan Yesus ini. Dan lebih menariknya lagi ya, kalau Syahrini menganggap dan membandingkan Yesus dan Nabi Isa itu sama. Jadi kita anggap dululah bahwa Yesus dan Nabi Isa itu sama seperti anggapannya Syahrini ya. Maka kita akan menemukan karakteristik Yesus yang tidak berdosa ini, itu juga ternyata digambarkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surah 19 ayat 19, Isa dikatakan suci. Lalu juga Quran surah 21 ayat 91 dikatakan bahwa Isa itu berasal dari roh Allah. Nah, penggambaran seperti ini itu tidak pernah dilabelkan kepada manusia biasa ataupun kepada para nabi. Itulah keistimewaan Tuhan Yesus yang tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun. Jadi terlalu dangkal jika kita mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa dan juga maha sempurna, tetapi ketika Allah yang maha kuasa itu menunjukkan kemahakuasaannya dengan cara datang ke dalam dunia, lalu juga berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi malah kita tolak dan katakan tak mungkin Allah menjadi manusia. Loh, katanya Allah itu maha kuasa, kok nggak mungkin sih jadi manusia? Lalu juga ketika Allah itu yang sudah datang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi Yesus Kristus, lalu ia menunjukkan kepada kita kemahasempurnaannya dengan cara bagaimana teladan hidup yang benar dan juga yang tidak berdosa seperti Yesus, tetapi malah kita tolak dan mengatakan tak mungkin Allah yang maha sempurna menjadi manusia. Loh, justru inilah kemahasempurnaan itu. Dengarkan pernyataan saya berikut ini baik-baik ya. Yang pertama, justru tanpa Allah yang menjadi manusia melalui inkarnasi Yesus Kristus, kita tidak akan pernah tahu apa arti dari maha kuasa. Lalu yang kedua, justru tanpa Allah menjadi manusia melalui inkarnasi Yesus Kristus, kita tidak akan pernah tahu apa arti dari maha sempurna, karena Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang sempurna dan yang tidak berdosa. Pertanyaannya sekarang, Anda lebih percaya kepada Allah yang mana? Allah yang pernah menyatakan kemahakuasaannya dan juga kemahasempurnaannya langsung kepada manusia, atau percaya kepada Allah yang bahkan tak pernah menyatakan eksistensinya dan hanya sebatas cerita-cerita yang ditulis di dalam kitab suci saja. Jadi kesimpulannya, justru di dalam pribadi Yesus Kristuslah kita melihat kemahakuasaan di dalam natur keilahiannya dan juga kemahasempurnaan di dalam natur kemanusiaannya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.